Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aulia Ramadhani dengan nomor NIM 2023021092. Di sini saya akan memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Makro kelas Manajemen D dengan dosen pengampu Bapak Yusuf Iskandar, SSIMM. Nomor 1, dengan studi kasus pengaruh kebijakan moneter terhadap masyarakat Indonesia. Pertanyaan pertama, saya percaya bahwa kebijakan moneter yang diterapkan oleh Bank Indonesia efektif dalam menjaga stabilitas ekonomi. Seperti yang kita ketahui, kebijakan moneter adalah langkah-langkah yang diambil oleh Bank Sentral suatu negara. Nah, di Indonesia itu namanya Bank Indonesia atau yang disingkat BI. Untuk mengatur pasokan uang yang beredar, jangan sampai berlebihan ataupun kekurangan. Tujuan dari kebijakan moneter adalah untuk mencapai dan menjaga stabilitas harga, mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang sehat, dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Ada beberapa instrumen kebijakan moneter yang digunakan, yaitu meliputi yang pertama, menaikkan atau menurunkan suku bunga. Jika ingin mendorong pertumbuhan ekonomi, bank menurunkan suku bunga untuk mendorong investasi dan konsumsi. Jika ingin mengendalikan inflasi, bank akan menaikkan suku bunga sehingga mengurangi pengeluaran dan membatasi pertumbuhan kredit. Yang kedua, menambah atau mengurangi cadangan bank, misal menjual atau membeli SBN. Bank Indonesia dapat mempengaruhi likuiditas di pasar dengan membeli atau menjual surat berharga negara atau mata uang asing. Dengan menambah atau mengurangi cadangan bank, mereka dapat mengendalikan pasokan uang di perekonomian. Dan yang ketiga adalah menentukan rasio cadangan wajib bank komersial. Bank Indonesia dapat menetapkan rasio cadangan wajib yang harus dipatuhi oleh bank-bank komersial. Dengan mengubah persentase cadangan yang harus disimpan, Bank Indonesia dapat mempengaruhi jumlah uang yang tersedia untuk dipinjamkan oleh bank komersial. Jadi, dengan instrumen yang diterapkan, itu menjadi alasan kalau kebijakan moneter yang diterapkan Bank Indonesia dapat efektif dalam menjaga stabilitas ekonomi. Pertanyaan kedua, tingkat inflasi di Indonesia sangat mempengaruhi biaya hidup saya. Saya merasa adanya kenaikan harga barang dan jasa secara signifikan. Ini dapat mencakup bahan bakar, pangan, transportasi, dan barang konsumen sehari-hari. Selain itu, kenaikan harga juga dapat terjadi pada sektor tertentu seperti perumahan, pendidikan, dan layanan kesehatan. Hal ini pastinya mempengaruhi keputusan belanja saya sehari-hari. Dengan adanya kenaikan harga, saya mencari cara untuk menghemat, mencari opsi yang lebih terjangkau, atau mengubah kebiasaan belanja. Seperti saya biasanya selalu membeli cabai rawit tiap hari karena saya suka sekali makanan pedas. Namun bisa dilihat harga cabai sekarang melonjak tinggi. Dengan itu saya jadi mengubah kebiasaan saya dengan menghemat penggunaan cabai atau bahkan memilih opsi lain untuk makanan sehari-hari yang tidak memakai cabai. Nomor 2, dengan studi kasus pertumbuhan uang dan inflasi di Indonesia. Pertanyaan pertama, berdasarkan data yang diberikan, terdapat potensi hubungan antara pertumbuhan uang M2 dan tingkat inflasi di Indonesia. Rata-rata pertumbuhan uang yang tinggi seperti 8% per tahun dapat menjadi faktor yang berkontribusi pada tekanan inflasi. Kenaikan jumlah uang yang beredar dapat mendorong permintaan sehingga mempengaruhi tingkat harga. Menurut saya, pertumbuhan uang yang tinggi tidak selalu diikuti oleh kenaikan tingkat inflasi secara langsung. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi, antara lain, yang pertama, efisiensi pasar dan persaingan. Jika pasar beroperasi secara efisien dan terdapat persaingan yang sehat, kenaikan pertumbuhan uang mungkin tidak langsung menghasilkan inflasi yang tinggi. Dan yang kedua adalah produktivitas ekonomi. Jika pertumbuhan ekonomi sejalan dengan pertumbuhan uang dan produktivitas meningkat, tekanan inflasi dapat terkendali. Pertanyaan kedua,
Inflasi yang tinggi atau rendah sangat berpengaruh karena akan menentukan harga pasar dari semua yang saya butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, saya merasa perubahan harga barang dan jasa secara signifikan mempengaruhi daya beli saya. Contoh konkret dari pengalaman pribadi saya adalah ketika dulu saya sering sekali menggunakan jasa transportasi ojek. Dengan jarak dari rumah ke sekolah saat itu hanya 10.000, namun beberapa saat kemudian mengalami inflasi menjadi 15.000. Daya beli jasa saya menjadi menurun. Saya lebih memilih menggunakan sepeda daripada menggunakan ojek. Nomor 3, dengan studi kasus, dasar dan penerapan ekonomi terbuka di Indonesia. Pertanyaan pertama, menurut saya keterbukaan ekonomi terutama melalui perdagangan internasional dapat berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Perdagangan internasional sendiri adalah kegiatan pertukaran barang, jasa, dan modal antara negara-negara di seluruh dunia. Bagi Indonesia, perdagangan internasional adalah proses impor dan ekspor barang antara Indonesia dengan negara-negara lain di dunia. Yang mana dengan perdagangan internasional, maka Indonesia bisa memanfaatkan keunggulan komparatifnya dengan mengekspor komoditas tersebut ke negara lain. Ekspor sumber daya alam ini memberikan pendapatan negara yang signifikan dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan kegiatan ekspor dan impor barang ke negara lain dapat meningkatkan pendapatan Indonesia, dan jika pendapatan meningkat, maka pembangunan infrastruktur yang ada di Indonesia akan cepat selesai. Ya, saya melihat adanya dampak positif dan negatif pada lapangan pekerjaan dan peluang bisnis lokal. Salah satu dampak positif dari perdagangan internasional bagi lapangan pekerjaan adalah mendorong peningkatan lapangan kerja. Jika aktivitas ekonomi dan jumlah produk yang diekspor dalam kegiatan perdagangan internasional meningkat, maka industri-industri semakin padat kerjanya. Karena itu, diperlukan tenaga kerja tambahan untuk membantu aktivitas industri agar lebih cepat bergerak. Untuk menambah tenaga kerja, maka dibukalah lapangan pekerjaan untuk masyarakat di Indonesia. Lapangan kerja membuat masyarakat menjadi makmur. Dengan dibukanya lapangan pekerjaan berarti mengurangi adanya pengangguran. Dampak negatif perdagangan internasional bagi peluang bisnis lokal adalah terjadi kesulitan bahan baku pelaku usaha lokal. Perdagangan internasional membuat bahan mentah dalam negeri terjual di luar negeri. Masifnya ekspor bahan mentah menyebabkan pasokan bahan mentah di Indonesia akan menipis. Hal ini memberikan kesulitan lainnya bagi industri lokal untuk melakukan produksi, karena bahan baku yang menipis atau bahkan tidak ada. Contohnya adalah industri baja Indonesia yang mengalami kesulitan dalam produksi. Hal ini dikarenakan biji besi mentah telah habis diekspor. Akibatnya, industri lokal kesulitan melakukan produksi baja karena bahan baku yang dibutuhkan tidak ada. Pertanyaan kedua, surplus perdagangan berdampak positif dalam meningkatkan produk domestik bruto atau yang biasa disebut PDB dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Surplus yang terjadi pada neraca perdagangan menandakan bahwa negara tersebut mempunyai cadangan devisa dan dana yang lebih. Dengan kata lain, dana yang ada pada neraca perdagangan surplus bisa digunakan untuk melakukan pembangunan secara nasional pada suatu negara. Salah satu dampak pada nilai tukar rupiah adalah penguatan mata uang. Surplus neraca perdagangan cenderung menciptakan permintaan terhadap mata uang negara tersebut. Jika permintaan meningkat, nilai tukar rupiah dapat menguat karena banyak pihak membutuhkan mata uang tersebut untuk melakukan transaksi perdagangan. Saya merasakan dampak dari surplus neraca perdagangan pada harga-harga barang di pasar domestik, seperti terjadinya penurunan harga dan peningkatan ketersediaan barang. Nomor 4, dengan studi kasus, permintaan dan penawaran agregat di Indonesia. Pertanyaan pertama,
Menurut saya, faktor yang paling berpengaruh dalam konsumsi rumah tangga di Indonesia saat ini yaitu tingkat pendapatan rumah tangga. Karena semakin tinggi pendapatan rumah tangga atau masyarakat secara keseluruhan, maka akan semakin tinggi pula tingkat konsumsi. Perubahan dalam tingkat konsumsi memiliki dampak yang signifikan pada ekonomi secara keseluruhan. Tingkat konsumsi yang tinggi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi karena dapat terjadi peningkatan permintaan, dorongan terhadap investasi, dan peningkatan pendapatan usaha. Sebaliknya, penurunan tingkat konsumsi dapat menyebabkan penurunan permintaan, potensi pengurangan produksi, dan dampak pada sektor keuangan atau penurunan kredit dan investasi. Pertanyaan kedua, pemerintah dapat merespons penurunan investasi swasta dengan meningkatkan investasi dalam proyek-proyek infrastruktur yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan memberikan insentif bagi sektor swasta untuk berinvestasi. Selain itu, pemerintah perlu berinvestasi dalam pendidikan dan pelatihan keterampilan yang dapat meningkatkan daya saing tenaga kerja, membuat pasar tenaga kerja lebih menarik bagi investor, dan mendukung pertumbuhan sektor-sektor tertentu. Tentu, ada kebijakan khusus yang dapat diambil untuk merangsang investasi dan pertumbuhan ekonomi, seperti pemotongan pajak, kebijakan moneter, dan insentif investasi. Nomor 5, dengan studi kasus pengaruh kebijakan moneter dan fiskal terhadap permintaan agregat di Indonesia. Pertanyaan pertama, menurut saya, suku bunga yang rendah dapat memengaruhi keputusan konsumsi dan investasi masyarakat. Pertama, suku bunga rendah membuat pinjaman lebih terjangkau, sehingga merangsang konsumsi karena biaya pinjaman lebih murah. Kedua, bagi para investor, suku bunga rendah mendorong investasi dan pada akhirnya berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang juga meningkat dengan mendorong kegiatan investasi dalam sektor-sektor seperti infrastruktur, bisnis, dan teknologi. Suku bunga yang rendah memiliki dampak positif dan negatif terhadap aktivitas ekonomi. Dampak positifnya yaitu penurunan tingkat suku bunga menyebabkan suku bunga kredit juga turun, sehingga pelonggaran kebijakan moneter pada akhirnya akan meningkatkan daya beli kreditor. Hal ini dapat meningkatkan kapasitas produksi dan pertumbuhan ekonomi. Meskipun suku bunga rendah dapat merangsang aktivitas ekonomi dalam beberapa aspek, penting untuk mempertimbangkan secara menyeluruh dampaknya terhadap keberlanjutan dan stabilitas jangka panjang. Dampak negatif suku bunga rendah yaitu akan merugikan lembaga pemberi pinjaman karena dapat mempersempit margin yang bisa didapat bank. Sementara itu, saat suku bunga sudah negatif, menurunkannya lebih dalam berarti pemberi pinjaman harus membayar lebih kepada bank sentral untuk menyimpan kelebihan dana overnight mereka. Pertanyaan kedua, menurut saya, stimulus ekonomi yang diimplementasikan oleh pemerintah melalui kebijakan fiskal dapat efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemerintah dapat menerapkan jenis kebijakan fiskal ini dengan cara meminimalisir pengeluaran dan menambah jumlah pemasukan. Cara yang biasa dilakukan untuk mendapatkan kedua hal tersebut adalah dengan meningkatkan tarif pajak hingga kondisi ekonomi berada pada taraf yang lebih kondusif. Dalam kehidupan sehari-hari, saya dapat merasakan dampaknya melalui perubahan dalam daya beli. Sekian dari saya.